Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang pengetahuan dasar aki. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak konsumen saya yang menanyakan tentang aki. Kenapa sih aki saya cepat ngedrop, cepat tekor, baru beberapa bulan nggak bisa di starter? Ada beberapa faktor yang memperpendek umur aki. Pertama, dari aki itu sendiri. Saya jelaskan ya. Pertama, aki yang berkualitas. Memang sih harganya lebih mahal dari yang biasa, cuman dia memang kualitasnya terjamin, seperti aki-aki yang bermerek ya, seperti ini GS, Yuasa. Terus sebelum kalian membeli aki, kalian cek dulu tanggal produksinya, karena ini akan mempengaruhi kekuatan aki tersebut, karena dia aki itu ada tanggal kadaluarsanya. Nah, di sini di aki biasanya ada tertera tanggal produksi. Ini nih. Ini ya, kelihatan? Ini di Yuasa. Ini tanggal produksinya tanggal 18 bulan 8 2016. Ini aki bekas. Ini aki udah soak nih. Saya ukur pakai multitester 12 volt. Tapi kalau dipasang di motor, di kontak, dia langsung ngedrop. Ini berarti tandanya aki udah soak, udah expired. 2016, sekarang 2020. Nah, ini akan saya ganti dengan aki yang baru. Ini aki baru nih. Kode produksi, tanggal produksinya nih di sini, tanggal 16 bulan 1 2020. Aki baru. Jadi pastikan kalian cek tanggalnya sebelum membeli aki, kadaluarsa apa belum, karena itu akan mempengaruhi kekuatan aki. Terus jangan lupa ukurannya. Kalau misalnya kalian mengganti aki sendiri ya, ini juga mempengaruhi nih. Kalau ukurannya tidak sesuai, ya umur aki juga dia akan panjang. Terus fungsinya juga pasti beda. Nah, ini aki ini lebih besar nih, ukurannya ini lebih kecil. Kalau motor yang pakai aki ini nih, ukurnya ini pakai ini, jelas umurnya lebih pendek. Starter juga akan berat, pengisiannya juga nggak maksimal. Nanti saya juga akan bahas nih tentang ukuran ini ya, ukuran di aki, terus perbedaan aki basah aki kering. Tunggu aja videonya biar kalian tidak ketinggalan. Subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Dan yang kedua, biasanya faktor dari pemakaian, kebiasaan pemakaian kita yang sering on off motor, berhenti, starter, jalan lagi, baru jalan sebentar, berhenti, starter lagi. Itu juga akan memperpendek umur aki. Terus saran dari saya ya, biar aki lebih awet, diusahakan di pagi hari kalian memakai kickstarter, jangan langsung di starter. Kemudian gak kalah pentingnya, ini biasanya sepele nih, masalah lampu rem belakang. Itu juga akan mempengaruhi umur aki. Contoh misal kita nggak tarik tuas rem, tapi lampu rem menyala. Nah, itu akan memperpendek umur aki karena akan mengganggu pengisian. Jadi pengisiannya tidak maksimal. Terus ini ada lagi teman-teman. Jadi motor yang jarang dipakai itu bukannya awet akinya, tapi malah cepat rusak. Kenapa? Karena di aki kalau udah masuk di motor, udah bekerja, dia ada reaksi kimia. Nah, setelah ada reaksi kimia, terus motor lama nih nggak jalan, dia lama-lama hilang arusnya, karena di dalam udah ada reaksi kimia sebelumnya. Justru kalau aki jarang dipakai, aki akan pendek umurnya. Kalau rutin dipakai, dia akan ada pengisian juga nih, jalan kan isi akinya ngecas, dia akan lebih awet.
Jadi jadi jangan salah anggapan kalau misalnya motor jarang dipakai dia akan awet. Kebalik. Tuh. Dan selanjutnya faktor ketiga adalah di sistem pengisian. Usahakan kalian kalau mengganti aki setelah dipasang, kalian cek pengisiannya. Kalaupun kalian pasang di bengkel, kalian mintalah cek pengisiannya, pengisian aki. Dan buat bengkel, jangan lupa kalau kalian mengganti aki, pastikan pengisiannya normal. Aki baru, kalau di motor pengisiannya nggak maksimal, dia akan pendek umurnya. Nah, ini adalah alat buat pengecekan pengisian atau mengukur arus voltase di aki. Namanya avometer atau multitester. Nah, di sini ada kiprok nih. Ini kiprok adalah penunjang sistem pengisian nih. Ini ada kiprok Tiger Mega Pro. Ini yang DC ya, lampu DC. Nah, kalau yang ini Mio J nih. Sedangkan ini punya Mio nih. Dan kalian jangan asal pasang nih kiprok. Motor ini dengan yang motor yang lain beda ya. Ini misalnya Mio J dengan ini nih Mio nih, beda walaupun saketnya sama, tapi ini beda nih, jalurnya pun beda, nggak bisa saling tukar. Nanti saya akan bikin videonya juga nih, jadi simak terus channel saya ya. Satu lagi nih teman-teman, kalau aki baru sering ada yang nanya, Mas kok nggak dicas baru ganti aki baru, nanya Mas kok nggak dicas langsung pasang. Jadi gini, aki baru itu udah ada arusnya, udah ada strumnya, jadi nggak perlu dicas nih langsung pasang. Cuman biasanya kalau aki basah ataupun aki kering yang airnya terpisah, ada tata caranya pemasangan di dalam dusnya nih biasanya. Nah, kalau aki baru nggak perlu dicas lagi, dia udah ada strumnya. Kalau dicas efeknya dia akan panas, nanti cepat melar nih sel-sel di dalam sini nih, sel-sel di dalam aki, karena dia akan overcas. Contoh nih aki baru, saya ukur. Nih, 12,45 ya. Jadi udah ada strumnya, nggak perlu di strum lagi. Kalau aki baru tinggal pasang, tinggal kalian ngecek pengisiannya, ngisi apa enggak. Kalau nggak ngisi, kalian cek sistem pengisian. Nanti saya akan buatkan videonya, jadi tonton terus video saya. Jangan lupa subscribe dan like. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.